Oke, tadi kan udah menjelaskan panjang lebar nih soal alur terus waktu untuk penanganan pelanggaran ya. Sekarang saya penasaran untuk penyelesaian sengketa. Kalau untuk penyelesaian sengketa itu ada berapa kasus ya di Bawaslu Kota Bekasi kemarin? Kalau untuk penyelesaian sengketa sih ada yang pemilu. Yang kalau pemilu itu ada 4 permohonan tuh yang masuk tuh. Iya. Dari Kecamatan Rawalumbu, 1 Pondok Melati, sama 1 dari Jati Sampurna. Itu yang permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilu tuh ya. Terus kalau yang untuk peserta dengan penyelenggara pemilu itu ada 1 permohonan aja sih. Terus kalau yang pemilihan itu yang penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan itu ada 1 permohonan tuh dari Kecamatan Bekasi Utara. Terus kalau yang untuk peserta dengan penyelenggara pemilu pada saat tahapan pemilihan tidak ada. Oke. Terus untuk dari laporan penyelesaian sengketa yang tadi barusan gue kasih tahu nih, Ya. itu punya alur yang sama nggak sih sama penanganan pelanggaran atau alurnya malah beda? Nah, alurnya sih beda sih, Mas. Jadi kalau yang penyelesaian sengketa itu ada 2, Ya. yang antar peserta pemilu sama antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu tuh. Kalau yang antar peserta pemilu tuh permohonan yang masuk, kemudian kalau lengkap diregister, yang tidak lengkap untuk dilengkapi. Setelah diregister dilakukan tuh mediasi sampai menghasilkan suatu putusan. Iya. Itu yang antar peserta pemilu tuh. Kalau yang antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu tuh permohonan yang masuk, yang tidak lengkap dilengkapi, yang lengkap diregister, kemudian dilakukan mediasi. Kalau yang pemilu tuh itu mediasi. Kalau yang pemilihan tuh namanya musyawarah tertutup. Kalau berhasil itu adanya putusan kesepakatan. Nah, kalau yang gagal, yang tidak berhasil, lalu diadakan lagi tuh namanya adjudikasi. Kalau yang pemilu. Nah, kalau pemilihan tuh namanya musyawarah terbuka sampai akhirnya terdapat suatu putusan. Oke, begitu ya. Berarti alurnya beda nih sama penanganan pelanggaran nih. Iya, beda. Terus berarti kalau alurnya sudah berbeda, berarti batas waktu dalam menyelesaikannya juga beda dong. Beda, Mas. Gimana tuh? Kalau yang penyelesaian sengketa itu tuh permohonan yang disampaikan ke kantor Bawaslu nih ya, itu paling lama 3 hari sejak terhitung dari keluarnya keputusan KPU yang menjadi sebab sengketa antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu tuh. Jadi 3 hari itu semenjak keputusan itu keluar baru bisa dibawa ke sini laporannya. Nah, untuk hari kerjanya itu 12 hari kerja untuk yang pemilu. Ya. Kalau yang pemilihan itu 12 hari kalender. Oke, beda ya. Oke, berarti kita nih sebenarnya punya alur dan waktu yang berbeda ya untuk penanganan pelanggaran sebelumnya sama penyelesaian sengketa yang sekarang ya. Dan itu penyelesaian sengketa juga sebenarnya udah ada di Perbawaslu ya. Benar. Nanti mungkin bisa kita kasih tahu ya Perbawaslu yang terkait nih, Perbawaslu nomor berapa, tahun berapa ya. Oke, baik, menarik sekali informasi yang disampaikan oleh Bang Boy ini. Mungkin itu aja sih kali ya, saya penasaran hari ini ya, gimana sih alur penanganan pelanggaran untuk penyelesaian sengketa itu seperti apa. Oke, baik, terima kasih banyak nih Bang Boy nih. Siap. Oke, kita cabut dulu kali ya. Oke.